pada data yang sudah ada, saya akan menjelaskan kuartil pertama. Sebelumnya ini adalah rumus dari kuartil pertama, yaitu LQ1 ditambah dengan 1N dibagi dengan 4 dikurangi dengan CF, atau kita bisa sebut sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 1. Lalu dikalikan dengan selisih kelas atau lebar kelas. Sebelum masuk ke dalam hitung-hitungannya, saya akan mencari bagian-bagian tertentunya terlebih dahulu. Yang pertama saya cari itu adalah kuartil satunya. Di kuartil satunya ini saya menyertakan itu yang saya hitung adalah yang saya hitung terlebih dahulu adalah 1N dengan dibagi dengan 4. Di mana N-nya ini adalah frekuensi kumulatif totalnya dari sebelah sini. Baik, ini 100-nya berasal dari sini. Jadi 1 dikali 100 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 25. Ini adalah kuartil pertamanya, atau yang saya bisa jelaskan ini hasil dari ini. Lalu yang selanjutnya itu ada batas bawah kelas atau kuartil pertama, atau kita bisa sebut dengan LQ1. LQ1-nya ini sebelumnya karena si Q1-nya ini adalah 25, maka cara mencari LQ1-nya itu adalah dari data yang ada, di mana saya menambahkan 2 ditambah 5, 10 ditambah 3 sampai di tambah 13, yang totalnya adalah 30. Jadilah saya mengambil di batasnya adalah 13. Di sini sudah tertera yaitu 73,1. Lalu saya masukkan di sini 73,1 dikurangi dengan 0,5 yang hasilnya itu 72,6. Lalu selanjutnya itu saya mencari di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas atau CF, di mana frekuensi kumulatif sebelum kelas itu di sini 17. Berasal dari mana? Sebelumnya ini adalah si 13 ini, satu baris ini kita bisa katakan dia itu adalah frekuensi kelas kuartil 1, dan yang dicari adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas, yang dimana datanya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 17. Maka di sini tertulislah 17. Lalu yang selanjutnya adalah frekuensi kelas kuartil 1 yaitu 13. Lalu selanjutnya di sini juga tertera kita akan dari hasil ini akan dikalikan dengan selisih kelas atau lebar kelas, di mana saya itu menambahkan mencantumkan itu 72,5 dikurangi dengan 72,2. Dari mana datanya? Dari sebelah sini. Baik, data yang kita ambil adalah nilai kelas bawah dikurangi dengan nilai kelas yang atas. Jadilah hasilnya 0,3. Masuk ke dalam rumusnya, di mana yang dipertanyakan adalah kuartil 1. Rumusnya masih sama dengan LQ1 ditambah dengan 1N dibagi 4 dikurangi dengan CF atau frekuensi kumulatif sebelum kelas, lalu dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 1, lalu dikalikan dengan 0,3. Yang sudah kita cari tadi yang di sebelah sini itu LQ1-nya kita masukkan yang 72,6, bukan yang 73,1. Jadi yang dimasukkan adalah 72,6. Lalu dari hasil tersebut menunjukkan kalau si 1N dibagi 4 itu hasilnya adalah 25. Maka langsung dimasukkan saja 25 dikurangi dengan CF yang tadi kita sudah cari, CF-nya adalah 17, lalu dikurangi dengan FQ1-nya adalah 13. Lalu dikalikan dengan 0,3. Lalu masuk ke bawahnya, di sini LQ1-nya langsung kita tulis aja 72,6 ditambah dengan 25 dikurangi dengan 17 hasilnya adalah 8, lalu dibagi dengan 13 dan dikalikan dengan 0,3.
di mana hasilnya adalah hasil dari pembagian dan perkalian 8 dibagi 13 dikali dengan 0,3 adalah 0,18 yang akan ditambahkan dengan 72,6 yang hasilnya 72,78. Di sini saya akan menjelaskan kuartil ketiga. Rumus kuartil ketiga itu Q3 sama dengan LQ3 ditambah 3N dibagi 4 dikurang CF dibagi FQ3 dikali W. Terus kita cari Q3-nya dulu. Q3-nya itu 3N dibagi 4 sama dengan 3 dikali 100 dibagi 4 hasilnya 300 dibagi 4. 300 dibagi 4 sama dengan hasilnya 75. Kenapa ininya 100? Karena N-nya itu jumlah frekuensi. Terus kita cari LQ3-nya. LQ3-nya itu adalah batas bawah kelas kuartil ketiga. Karena dia masuk ke kelas ke-6, jadi kelas ke-6-nya itu 73,7 dikurang 0,5 sama dengan 73,2. Terus kita cari CF-nya. CF-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kan tadi kita LQ3-nya itu berada di kelas ke-6. Jadi sebelum kelasnya itu berarti kelas ke-5-nya itu adalah 57. Terus FQ3-nya itu adalah 23 karena kelasnya berada di tengah. W itu adalah selisih kelas 72,2 dikurang 72,5 sama dengan 0,3 karena dari sini, karena kelas atas dikurang sama kelas bawah. Terus kita langsung ke rumusnya. Q3 sama dengan LQ3 tambah 3N dibagi 4 dikurang CF dibagi FQ3 dikali W sama dengan sebelumnya LQ3-nya itu 73,2 ditambah 3N-nya itu dibagi 4 hasilnya 75, CF-nya itu 57, FQ3-nya itu 23 dikali 0,3. Terus 73,2 ditambah 75 dikurang 57 hasilnya 18 dibagi 23 dikali 0,3 sama dengan 73,2 ditambah 0,23 karena 18 dibagi 23 dikali 0,3. Hasil dari 73,2 ditambah 0,23 adalah 73,43. Baik, saya akan menjelaskan desil ke-6. Rumus dari desil ke-6 itu ada LD6 ditambah 6N dibagi 10 dikurang CF dibagi FD6 dikali sama W. Pertama-tama kita cari D6-nya dulu. Rumus dari D6 adalah 6N dibagi 10 sama dengan 6 dikali 100. Kenapa 100? Karena jumlah frekuensinya itu adalah 100. Kemudian ini 600 dibagi 10 sama dengan 60. Kemudian ada LD6. LD6 itu 73,7 dikurang 0,5 sama dengan 73,2. Kenapa 73,2? Karena 73,2 merupakan kelas ke-6 dari data. Kemudian ada CF. CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi kelasnya itu kan kita ada di FD 23. Kemudian 23 sejajar dengan 80. Kemudian kelas atas 80 ada 57. Kemudian ada FD6. FD6 itu adalah frekuensi kelas desil ke-6 yaitu 23. Kemudian ada W 72,2 dikurang 72,5 sama dengan 0,3. W berasal dari kelas atas dikurang dengan kelas bawah. Masuk rumus LD6 ditambah 6N dikurang CF dibagi FD6.
Kemudian 73,2 ditambah 60 dikurang 57 dibagi sama 23 dikali 0,32. Kemudian turun ke bawah 73,2 ini 60 kurang 57 jadinya 3 dibagi 23 dikali 0,3. Hasilnya 73,2 ditambah 0,039 hasilnya 73,239. Di sini saya akan menjelaskan P50 yaitu nilai persentil 50. Untuk rumus P50 adalah L itu adalah batas bawah kelas persentil ditambah 50N per 100 dikurang CF. CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas dikurang F frekuensi kelas persentil. Nah, dikali W itu selisih kelas. Di bawah bisa lihat P50N dari rumus per 100 sama dengan, kita kan cari N-nya dapatnya 5000 per 100 sama dengan hasilnya 50. Untuk LP50 dapatnya dari mana 73 ini? Karena ini 50 jadi di sini frekuensinya kita tambahin sampailah 27 sementara 73,4. Makanya kita tulis ini 73,4 dikurangi 0,5 sama dengan hasilnya 72,9. Untuk CF-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Di sini kita lihat frekuensi awalnya kan deretan 27 ini. Atasnya 30, berarti 30-nya itu CF-nya. Nah, ini adalah F frekuensi kelas. Frekuensi kelasnya 27. Untuk bawahnya, untuk P50 kita pakai rumus ini, kita pindahin ke bawah sini. 72,9 L ini dapat dari sini. 72,9 ditambah 5000 per 100 dari sini dikurangin 30 per 27 dikali 0,3. Di bawahnya P50 72 per 9 ditambah 50 hasil ini dikurangi 30 per 27 sama dengan dikali 0,3. Di bawahnya lagi ditulis lagi 72,9 ditambah 20 ini tuh hasil 50 dikurangin 30 per 27 dari frekuensi sini sama dikali 0,3 lagi. Di bawahnya lagi kita tulis hasil dari 20 dibagi 27 ini tuh 0,74 dikali 0,3. Bawahnya kita tulis jadi P50 sama dengan 72 per 9 ditambah 0,22 hasil dari 0,74 dikali 0,3 sama dengan 0,22. Di sini tinggal ditambahin aja, jadinya hasilnya 73,12.